Anda belajar di sini, ya di pemasaran nanti kan ada bisnis online, bisnis retail, ya, nah, bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Lanjut Pak. Oke, fungsi pasar, pembentukan harga, fungsi promosi dan fungsi distribusi. Ya, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar yang melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, jadi oke ya, sebagai pembentuk harga. Ya, jadi di situ ada tawar menawar apa segala macam, nantinya akan terbentuk harga. Jadi setidaknya harus ada biasanya ditentukan harga batas bawah dan batas atas. Ya. Fungsi promosi sebagai ajang promosi dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pemasangan spanduk dan lain-lain. Ya. Jadi fungsi promosi. Ya. Sekarang promosi, ya, dari HP Anda pun bisa promosi, dari HP Anda pun bisa membentuk harga tawar menawar. Ya. Jadi kalau konsep Anda pasar masih seperti dulu, ya sudah ketinggalan. Memang yang pasar tradisional seperti itu masih tetap ada, masih tetap bertahan karena ada memang barang-barang tertentu yang memang tidak bisa diperjualbelikan di udara, ya harus tetap ke suatu tempat. Ya, tapi pasar sekarang pergeserannya sudah sangat luar biasa. Ya, fungsi distribusi. Pasar berkaitan dengan fungsi pasar dalam mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen dan dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berfungsi menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, jadi dipahami apa ini fungsi pasar dari tiga hal tersebut, ya. Jadi mendekatkan jarak, ya, mendekatkan jarak antara produsen dengan konsumen. Ya, kalau nggak ada pasar di Rembang, apakah kita bisa beli produknya Indofood yang pabriknya di Jawa Barat? Nah, inilah fungsinya pasar. Ya, fungsinya pasar adalah untuk mendekatkan antara penjual dan pembeli atau produsen dengan konsumen. Ya, dari produsen didistribusikan, ya, dari Jakarta ke Rembang sini, dari Jawa Timur ke Rembang sini, bahkan dari luar negeri ke Rembang. Ya, jadi ada tiga fungsi: pembentukan harga, fungsi promosi, dan fungsi distribusi. Pasar, ya, pasar ada, kalau yang sekarang sering masih ada antara ada pasar tradisional, ya, dan pasar modern. Ya, apa bedanya, apa pengertian dari pasar tradisional dan pasar modern ini nanti, ya. Pasar tradisional adalah merupakan salah satu bentuk dari pasar konkret di mana penjual dan pembeli berada dalam satu tempat dan barang yang diperjualbelikan juga tersedia. Jadi ada tempat yang nyata, yang bentuk fisik, ya, bentuk fisik di mana penjual dan pembeli berada dalam suatu tempat, ya, dalam suatu tempat yang ada di situ. Ya, itulah pasar. Ya. Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dilakukan secara tradisional berdasarkan ciri-ciri tertentu. Hal ini ditandai dengan pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Ya, proses jual beli biasanya melalui proses tawar menawar harga serta adanya harga yang diberikan oleh penjual. Lokasi bangunan pasar biasanya terdiri dari kios, los atau dasaran terbuka. Ya, jadi biasanya untuk pasar tradisional yang masih diinginkan untuk tawar menawar. Ya, Anda beli ke pasar, beli bayam misalkan, penjualnya nawar 2.000, ngasih harga 2.500. Anda nawarnya berapa? Biasanya 1.000. Ya, biasanya 1.000 atau berapa? Kalau di pasar ibu kan nawarnya seperti itu. Ya, nah, itu ada tawar menawar. Ya, jadi nggak ada harga pasti biasanya di situ. Ya, terutama untuk komoditi dari
pertanian. Ya, komoditi dari pertanian biasanya di situ ada bentuk tawar menawar. Ya, oke. Oke. Ciri-ciri yang biasanya dikenali dari pasar tradisional, proses jual beli melalui tawar menawar harga. Pernah nawar di pasar? Pernah. Ada yang ibunya jualan di pasar? Ada? Nggak ada? Oke ya. Jadi tawar menawar di situ ada terjadi tawar menawar. Ya, terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Penjual memberikan harga, nanti biasanya pembeli nawar. Ya, entah itu produk pertanian, entah itu pakaian. Ya, apalagi kalau pakaian, ya biasanya ditawari sekar bedewek. Ya, ngasih 100.000 nanti ditawarnya 50.000 separuh harga. Ya, karena kadang penjual di pasar juga memberikan harga, dia ulangke 20.000, dijualnya 75.000 atau 100.000. Ya, kadang ada yang seperti itu. Banyak penjual yang kalau di pasar tradisional cari untung yang sebesar-besarnya, yang banyak. Ya, oke. Barang yang disediakan umumnya jenis barang keperluan dapur dan rumah tangga. Ya, kalau di pasar tradisional, mungkin pasar tradisional sekarang sudah mulai ada perbaikan, ada perubahan cara yang lebih bagus. Ya, kalau contoh mungkin pasar tradisional yang di Purbalingga sudah mulai banyak jenis barang yang dijual, dan mungkin sagamas yang mungkin sudah di situ variatif sekali, bukan hanya kebutuhan pokok. Ya, dan konsepnya juga sudah lumayan bagus. Kalau di Purwokerto yang pasar sudah lumayan bagus itu pasar manis. Ya, pasar manis itu nggak becek, adem, penataannya sudah sangat bagus, walaupun itu bentuknya masih untuk pasar tradisional. Ya, harga relatif murah. Ya, harganya relatif murah. Ya, coba Anda beli sayur bayam di pasar tradisional paling berapa? Tapi Anda beli bayam di Rita Supermall, satu ikat bisa sampai 5.000. Ya, di sini 5.000 bisa dapat 2 sampai 3 ikat. Bedanya itu. Ya mungkin salah satu dari pasar tradisional. Ya. Area terbuka dan tidak ber-AC. Ya, area terbuka dan tidak ber-AC. Masih banyak pasar-pasar. Tapi tadi saya sampaikan sudah banyak pasar tradisional yang berubah konsep. Ya, dari tempatnya yang tertutup, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, ya sudah banyak pasar-pasar yang seperti itu. Ya, area terbuka dan tidak ber-AC. Ya, nanti kalau pasar pakai AC, mau berapa AC-nya yang dipakai? Ya, karena terbuka. Ya, oke, lanjut Pak. Oke, nah sekarang pasar modern, ya, atau nanti yang lebih ke arah supermarket dan yang lain-lain. Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung. Ya, pembeli melihat harga pada label yang tercantum pada barang berada dalam bangunan, dan pelayanan dilakukan secara swalayan atau mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Ya, inilah pasar modern. Ya, jadi pasar modern itu adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ya, yang tidak bertemu secara langsung. Anda masuk ke, kalau yang dekat dengan sini adalah banyak minimarket di sekitar Anda. Ya. Anda masuk ke situ tidak bertemu dengan si penjual secara langsung. Milih barang tinggal pilih, sudah ada label harganya, ya, sudah ada barang-barang yang sudah tersedia di situ, sudah terdisplay. Ya. Tinggal Anda suka yang mana, barang yang Anda cari diambil, baru nanti kalau sudah selesai, terakhir adalah ketemu dengan kasir untuk transaksi. Ya, bentuk pelayanannya lebih ke pelayanan secara swalayan atau mandiri. Ya, Anda melayani sendiri. Jadi masuk ke sebuah tempat di situ, ya, keranjang sudah disediakan, troli sudah disediakan.